علمنا ومشايخنا وأسلافنا الصالحون وعلمنا ومعلم هذا الكتاب الشيخ محمد زاهد الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal musalla. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahar jahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa anil muslimin wa qala radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Hadhihi suratu makkiyatun. Ini adalah surah yang diturunkan di Makkah. Wasababu nuzuliha, dan sebab diturunkannya surah Yasin, annal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad bukanlah nabi dan bukanlah seorang utusan. Bal huwa yatimu Abi Thalibin, akan tetapi ia hanyalah seorang anak yatim yang diasuh oleh paman beliau Abu Thalib. Wa ma zahaba ila maktabi, tidaklah pernah ia pergi ke sekolah. Wa ma ta'allama al-ilma minal muallim, dan orang kafir berkata lagi, kata mereka, dia Nabi Muhammad itu tidak pernah belajar ilmu dari guru. Fakaifa yasiru nabiyyan, maka bagaimana mungkin bisa menjadi nabi? Fakan al-kuffaru musirrina fi inkarihim, maka adalah orang-orang kafir mengekalkan pada keingkaran mereka. Faradallahu ta'ala qaulal kuffar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menolak perkataan orang kafir tersebut. Wa anzala hadhihi surah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah ini, menurunkan surah Yasin. Wa syahida bi dzatihi al-jalili,
Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi dengan zatnya yang maha mulia ala risalatihi wa nubuwwatihi, atas kerasulannya dan kenabiannya. Faqala ya Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, in ankal kuffaru risalataka, jika orang kafir mengingkari kerasulanmu, fala tabtamma bidzalika, maka jangan engkau berduka. Ana asyhadu innaka laminal mursalin, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah seorang rasul. Falamma kanat hadhihi suratu dalatan wa syahidatan ala risalatihi, maka manakala adalah surah ini menunjukkan dan kesaksian atas kerasulannya, atas kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala jarama, maka tidak ragu, innaha surat qalbal Quran, maka adalah surah ini menjadi hatinya Al-Quran. Kama qala alaihi salam, sebagaimana bersabda alaihi salam Nabi kita, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani yasin, sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai hati, dan hati Al-Quran adalah Yasin. Jadi kenapa Al-Quran dinamakan hati, kenapa surah Yasin dinamakan hati Al-Quran? Karena Yasin itu menunjukkan persaksian atas kerasulan Nabi. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asyra marratin, dan barang siapa membacanya, barang siapa membaca surah Yasin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya sama membaca Al-Quran 10 kali khatam. Wa kama qala alaihi salam, anna Allah ta'ala qara'a surat Yasin wa Taha qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfai amin, dan sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala membaca surah Yasin dan surah Taha sebelum Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi 2000 tahun. Jadi sebelum dijadikannya sekalian alam, Allah Subhanahu wa taala membaca surah Yasin dan membaca surah Taha. Falamma sami'atil malaikatu, maka manakala mendengar malaikat, qalu, maka malaikat berkata, tuba li ummati Muhammadin nazal alaihim hatani suratani. Maka manakala malaikat mendengar perkataan tersebut, keutamaan surah Yasin,
malaikat berkata, beruntung bagi umat Nabi Muhammad yang telah turun atas mereka dua surah ini, jadi surah Yasin dengan surah Toha. Ujar malaikat, untung kita nih, untungnya umat Nabi Muhammad diturunkan dua surah, yaitu surah Yasin dan surah Toha. Untungnya di mana? Untungnya apabila dibaca. Kalau dibaca sama aja, ada untungnya. Waktu baliman tahmilu bihima, dan beruntung ujar malaikat bagi orang yang hafal kedua surah tersebut, jadi surah Yasin dengan surah Toha. Waktu bali al-sinatin tatakallamu bihima, dan beruntung bagi lidah yang mengucap dengan dua surah tersebut. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'ani illa Toha wa Yasin wa suratul Rahman. Ya Nabi kita, sesungguhnya orang ahli surga kadang membaca Al-Quran kecuali surah Toha, surah Yasin dengan surah Rahman. Jadi maksudnya di dalam surga ini kita baca Quran juga, tapi yang dibaca surah Yasin, surah Toha dengan surah Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salam, ayyuma muslimin wa muslimatin, dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan dibacakan indahuma suratu Yasin wa huma bi sakaratil mauti nazala alaihima bi adri kulli harfin asyratu amlakin yaqumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma. Muslim laki-laki dan muslim perempuan dibacakan di hadapan mereka surah Yasin ketika sakaratul maut, maka turun atas muslim laki-laki dan muslim perempuan yang sakaratul maut tersebut setiap hurufnya itu 10 malaikat yang berdiri mereka itu di hadapan orang yang sakaratul maut bersosok yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma, artinya memintakan ampun bagi orang yang sakaratul maut tersebut. Itu untungnya orang hendak mati dibacakan Yasin. Orang mati sakaratul maut kita bacakan Yasin. Setiap huruf Yasin itu 10 malaikat bersosok dia mendoakan yang sakaratul maut. Wa yashhaduna uslahuma wa yatabi'una janazatuhuma, dan malaikat-malaikat tersebut pula menyaksikan ketika mayat itu dimandikan, dan pula malaikat-malaikat tersebut mengikuti jenazahnya sampai ke kubur.
Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru qira'ata hadhihi surah fa inna fiha khasa'is wa katsiratan hatta qila fi syarhi hadzal hadits innal jami'a idza qara'aha bi huduril qalbi ashba'ahu Allahu min fadlihi. Perbanyaklah membaca surah ini. Artinya membaca surah Yasin. Banyakin membaca surah Yasin. Karena sesungguhnya pada surah Yasin itu ada keutamaan yang banyak, sehingga dikatakan di dalam syarah kitab di syarah hadis ini, sesungguhnya orang yang kelaparan apabila membaca surah Yasin dengan hadir hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala menganyamakannya. Bisa dicoba. Ini lapar, coba maknya lapar. Nah, ini lapar ini coba. Cuman hadir hati. Ujar sidin tadi apa? Dikanyangkan Allah Taala. Wa id qara'a al-khaifa azhaballahu ta'ala huznahu wa khawfahu. Apabila membacanya orang yang takutan dalam keadaan takut, maka Allah hilangkan kesedihannya dan rasa takutnya. Bilanya sedih, bilanya galau, bila pusing, sebagainya, baca surah Yasin. Bilanya ada rasa takut, baca surah Yasin, hilang takutnya. Wa in qara'ahal faqiru khallasa min dainihi, dan apabila membacanya orang yang fakir yang banyak hutang, maka Allah akan melepaskan daripada hutangnya. Wa idza qara'aha dzul hajati qadallahu ta'ala hajatahu. Apabila membacanya orang yang berisi hajat, maka Allah Ta'ala akan menunaikan hajatnya. Makanya kita sembahyang hajat, ibadah tentang baca Yasin. Nah, berisi hajat dibacakan surah Yasin. Dengan berkat sholat hajat, dengan berkat surah Yasin, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya. Wa man qara'aha fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai. Dan barang siapa yang membacanya waktu subuh, maka dia aman sampai ke sore. Bilangnya bacanya waktu subuh, aman sampai sore. Alhamdulillah kita terbaca Yasin juga sembahyang subuh. Alhamdulillah. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw fusirat, dan di dalam satu negeri atau satu kampung, paling halus satu RT, dibacakan surah Yasin aw fusirat atau ditafsirkan. Nah, kita sekarang ini menafsirkan surah Yasin. Tafsir Yasin Hamami namanya. Tafsir surah Yasin. Rafa'allahu ta'ala anhumul bala'a wal qahta wal ghala'a wal ta'una wal waba'a wal maradha bi hurmatiha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat daripada penduduk negeri tersebut bala, kemarau panjang, barang mahal, krisis moneter, krisis kolera, wabah, penyakit, dengan kehormatan, dengan kemuliaan surah Yasin tersebut. Itu tuh tujuannya, di kampung tuh dibacakan surah Yasin.
supaya kampung terhindar daripada bala penyakit, wabah, apalagi kemarau, paceklik dan sebagainya. Wa man qara'aha fil laili yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subhi. Dan barang siapa membacanya pada malam, maka adalah keluarganya selamat, aman, perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai ke subuh. Wa idza quri'at 'alal mayyiti khuffifat anhu 'adzabul qabri in kana min ahlil 'adzab. Apabila dibaca atas mayit Yasin, apabila dibaca surah Yasin atas mayit, maka diringankanlah daripadanya azab kubur, walaupun orang itu termasuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diringankan siksa kuburnya. Wa illa, kalau misalnya orang tersebut, mayit tersebut bukanlah ahli siksa, misalnya mayit itu bukanlah orang yang termasuk yang akan diazab di kubur, wa illa fatakunu fi rauhihi wa rahatihi ziyadatan, maka menjadilah bacaannya tadi kepada orang yang soleh menjadi bertambah-tambah kesenangan dan kelapangan. Jadi bertambah kesenangan di alam kubur, bertambah kelapangan atas orang yang dibacakan surah Yasin tersebut. Li'anna al-qabra rawdatun min riyadil jinan aw hufratun min hufalin niran, karena sesungguhnya kubur itu bisa menjadi taman daripada taman-taman surga, bisa menjadi satu lubang daripada lubang api neraka. Mudah-mudahan kita sebentar mendapatkan kenikmatan surga dan dijauhkan daripada siksa api neraka. Wa fi lafzi Yasin khamsatu aqwalin, dan lafaz Yasin itu ada 5 pendapat. Qala ba'dul mufassirin Yasin ya insan. Sebagian ahli tafsir menafsirkan Yasin itu artinya ya insan. Yasin itu ya insan artinya. Sebagian orang ahli tafsir artinya Yasin ya insan artinya wahai manusia. Wa adatul arabi annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan summa yatalaffazuna bihi. Adat orang Arab bahwasanya mereka mengambil dari setiap kalimat huruf kemudian melapaskan dengannya. Wa ya'khuduna min ya'in nidaiyah wa minal insani sinan fakafu maqasara Yasin. Jadi ya insan diambil ya-nya lawan nunnya ya insan, jadi pemulaannya jadi ambil lawan ujungnya ya insan, jadi Yasin. Jadi sebagian ahli tafsir menafsirkan seperti itu. Jadi Yasin ya insan, wahai manusia. Wal muradu minhu ya Muhammad alaihissalam. Apa yang dimaksud ya insan? Tujuannya kepada Muhammad, Nabi kita Muhammad. Yasin ya insan, artinya ya Muhammad. Waqala ba'dul mufassirin al-muradu minhu ya sayyidal mursalin. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksud daripada Yasin itu adalah ya sayyidal
mursalin, wahai penghulu sekalian rasul. Wa qala ba'dhum Yasin ismun min asma'il Qur'ani. Sebagian ahli tafsir lain mengatakan Yasin itu adalah satu nama daripada nama-nama Al-Qur'an. Al-Qur'an itu banyak artinya. Al-Furqan itu nama Al-Qur'an juga. Apalagi Yasin itu nama Al-Qur'an juga. Dan masih banyak lagi. Wa qala ba'dhum Yasin ismun min asma'illahi ta'ala. Kemudian berkata sebagian ahli tafsir, Yasin itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalaunya itu adalah nama Allah, jadi kalau Yasin itu adalah nama Allah, maka manusia ada boleh juga Yasin. Amalnya ada orang Yasin adalah Yasin. Amalnya, tapi itu sebagian ahli tafsir aja. Ada sepakat seluruh ulama, ada sebagian aja. Jadi Yasin itu adalah satu nama daripada nama-nama Allah. Wa qala ba'dhum Yasin ismu surah. Dan sebagian mereka lagi mengatakan Yasin itu adalah nama surah. Surah Yasin ialah surah Yasin, surah Al-Toha, surah Sajadah, dan lain sebagainya. Wa dzukira fi tafsiril Istirabazi. Di dalam kitab tafsir Al-Istirabazi, itu satu ulama yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Ar-Ridha Al-Istirbazi. Tafsir sidin namanya Al-Istirbazi. Inna Allah Ta'ala arba'ata alaf ismin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai 4.000 nama. Banyak ngaran Allah, banyak ngaran Tuhan, sampai 4.000. Alfun minha la ya'rifuhu ghairullahi ta'ala. 1.000 hanya Allah yang tahu. Wa alfun minha la ya'rifuhu ghairul malaikati. 1.000-nya sekalian malaikat yang mengetahuinya. Wa alfun fil lauhil mahfuz. 1.000 lagi bertulis di Lauhil Mahfuz. Ini berapanya? 3.000 lagi. 1.000 Allah 6 tahun, 1.000 malaikat 6 tahun, 1.000-nya bertulis di Lauhil Mahfuz. Wasala sumiatin fit Taurati. Kemudian 300 di dalam kitab Taurat. Masalah sumiatin fil Injil, 300 di dalam kitab Injil. Masalah sumiatin fil Zabur, dan 300 di dalam kitab Zabur. Berapa? 3.900. Wa mi'atun minha fil Quran, dan 100 di dalam Al-Quran. Maka jadinya 4.000. Tis'atun wa tis'una zahiratun wa wahidun minha khafiyun. Jadi 99 yang nampak, yang kita tahu. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. 99. Dan 1 itu tersembunyi. Wa huwal ismul a'zam, itulah nama yang agung, yang mulia. La ya'rifu illal anbiya wal mursalin. Tidak ada yang mengetahuinya
yang satu itu kecuali para nabi dan para rasul saja. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin. Jadi apa tafsir tadi? Ya Muhammad. Jadi Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi kita, ya Muhammad, ya Allah Ta'ala. Yasin ayat wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang mulia. Ikam itu bujur-bujur Rasul. Jadi ayat ini menolak daripada perkataan orang kafir tadi yang menentang atas kenabian Nabi kita, menolak daripada perkataan orang kafir yang membantah atau tidak percaya dengan kerasulan. Ujar Allah Ta'ala, ikam bujur-bujur adalah Rasul. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Al-muradu minas sirat dinul Islam. Yang dimaksud daripada sirat itu adalah agama Islam. Yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, ikam itu adalah termasuk Rasul. Wadinuka dinul haqqi wal Islam, dan agamamu adalah agama yang benar, yang hak, dan Islam. Wal kufaru ala dinin batil, dan orang-orang kafir itu adalah dalam atas agama yang batil. Jadi ya Muhammad itu kan di dalam tafsir aja. Allah Ta'ala itu kada pernah menyambat ngaran Nabi kita. Cari di dalam Al-Quran, kada ada Allah itu mengiau dengan nama. Nah itulah kemuliaan Nabi kita. Kalau Nabi yang lain dikiau dengan nama, ya Zakaria, ya Yahya, dan lain lagi. Nabi-nabi lain dikiau dengan nama. Nabi kita dikiau dengan ya Ayyuhan Nabi, Yasin. Itu termasuk daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'in kila aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin. Apabila dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasul, fa'in kana hadzal qasamu lil kufar, maka apabila adalah sumpah ini untuk orang kafir, bi ayyusaddiqu bi anna Muhammadan alaihi salamu laminal mursalin fahum la yusaddiqun. Apabila sumpah ini ditujukan kepada orang kafir, yang mana Allah Ta'ala bersumpah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul, babuhannya itu kada percaya juga. Walaupun bersumpah tetap kada percaya. Wa in kana lil muslimina, dan apabila bersumpahnya itu untuk orang Islam. Jadi innaka laminal mursalin itu diawali dengan sumpah qasam. Jadi antara bersumpah. Jadi apabila sumpahnya itu ditujukan kepada orang muslim supaya mereka itu membenarkan Nabi Muhammad itu adalah Rasul, fahum yusaddiquna, orang Islam itu percaya aja walaupun kada bersumpah, percaya aja atas kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum yusaddiquna bila qasamin kama faidatul qasam. Jadi orang Islam itu percaya aja walaupun Allah Ta'ala pada bersumpah. Maka oleh karena itu apa faedahnya daripada sumpah Allah Ta'ala?
ujibu bi anna Allah ta'ala arada an yu'akkida kalamahu lil munkirina fal qasamu naw'un min at-ta'kidi falidzalika aqsama Allah ta'ala bihi lil hujjati. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu adalah sebagai penguat daripada perkataan Allah, satu bagian, satu macam daripada tauhid atau penguat untuk apa? Menguatkan atas firman Allah Subhanahu wa taala sesudahnya. Tanzila fa in quri'a bin nasbi yakunu nasbu bil fi'li. Sambungannya ya asinul Qur'an ya hakim innaka minal mursalin ala siratil mustaqim. Tanzila fa in quri'a bin nasbi yakunu nasbuhu bil fi'li al mahdzubi wa taqdiruhu iqra' tanzilal azizi. Jadi membacanya nasab ini nahwu lah, belajar nahwu. Tanzila, kenapa ada tanzilu, kenapa ada tanzili, kenapa dibaca tanzila? Itu nasab dari fi'il yang dibuang. Jadi fi'il amar. Takdirnya itu ikra, bacalah ikra tanzila, tanzilal azizi. Yani ya Muhammad ikra al-munazzala minal azizir rahim. Wa in quri'a birrafi yakunu khairan li mubtada'in muhdhufin fa taqdiru hadzal Qur'an munazzalun 'alaika bi wasitati Jibril alaihi salam min Allah. Kemudian bisa juga apabila dibaca tanzilu maka itu menjadi khabar, takdirnya hadzal Qur'an. Ini adalah Al-Quran atas kamu, diturunkan atas kamu dengan perantaraan Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Azizi, Allah ta'ala yang maha Al-Ghalibi, yang menang, Al-Muntaqimi, yang mengalahkan, minal asik, daripada orang yang maksiat, Ar-Rahimi, yang maha penyayang, lil muti'ina, lagi orang yang taat. Faqra ya Muhammad hadzal Qur'an, wahai Muhammad bacalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini untuk mengingkari, baca Al-Qur'an bagi orang yang mengingkari, hatta yasma'u kalami wa yakhafu minni, sehingga mereka itu takut mendengar perkataanku dan takut dengan aku. Wa yaji'u ilayyal insaf, dan mereka datang kepadaku di dalam kesadaran, datang kepadaku kesadaran, atas kesadaran.